pengen nih kayak community engagement ke Thailand gitu kan. Saya bilang gini, kalau bisa minta ke Bangkok aja, soalnya kasihan yang di Thailand Selatan ya. Iya. Itu kasihan-kasihannya kenapa? Oh kasihan deh kan. Oh, ada yang bilang kayak gitu ya? Ada yang bilang gitu Apa ini saya. mau disepil? Ini Stronger together, together stronger. ini POV Thailand Selatan nih. Oh iya. Semuanya kebetulan ngundang Thailand Selatan ya ini. Iya, jadi Temennya Jirait semua berarti. Thailand Selatan kan berarti. iya dekat Malaysia. Nah, makanya itu sih. Mungkin kalau sebelumnya pernah ngundang yang dari Bangkok pasti beda banget kan ini ya, experience-nya kan. Pasti kayak wah, Bang, Thailand tuh kayak bagus banget. Terus juga mungkin sekolahnya pasti dapatnya sekolah internasional, murid-muridnya rajin, pinter segala macem. Nah, kebetulan nih kita dapatnya yang Thailand Selatan ya. Dapatnya yang Thailand Selatan ya. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Nggak ada. Di situ aku mau cerita fun fact dikit. Di situ sebenarnya kenapa kok di situ bahasa Inggrisnya kurang banget ya, bahasa lain entah bahasa Melayu, bahasa Inggris. Mereka aja baru apa ya, belajar bahasa mereka, maksudnya baru belajar aksara mereka itu kelas 4 baru bisa lancar. Kita kalau disuruh apa, kita disuruh ngajar kelas 1 2 3, kita semua rebutan nggak mau karena mereka juga nggak paham aksara Thailand dari Google kita. Iya. Mereka juga nggak paham bahasa Melayu, Iya. nggak paham bahasa Inggris. Kalian yang ngajar juga Kita- gak paham. Iya, kita harus apa, kita pakai bahasa Melayu. Coba kita di sini Mungkin ini kan dari Thailand asli ini. Wih, Oh, Iya. ini bisa Iya. kasih pengalaman langsung ya. Iya. Kabar nggak? Bercanda ya guys ya. Lokal Jawanya loh. Menanya output yang kalian hasilkan dari kegiatan di sana itu apa sih? Ini pertanyaan mematikan memang. Few minutes later. output sih kayak KKN pada umumnya ya, pastinya ada kayak kita disuruh bikin buku, bikin jurnal, sama bikin video, ya kan ya? Ya. Ya tiga itu tugas utama kita kan. Ya, sebenarnya dari itu juga. Cuma kalau dari aku nih, kalau dari aku itu sebenarnya aku sudah sempat bikin satu project tentang keadiwiyatan, tentang kebersihan di situ. Karena di situ di tempatku lingkungannya itu tempat sampah itu menurutku masih minim banget ya. Jadi aku ngeliat di situ di tempat sampah tiap kelas itu bukan pakai tong, jadi dia pakai kresek hitam dicantolin di rak sepatu. Aku mikir kalau hujan gimana ya. Makanya aku teman-teman itu aku ajak mikir ini gimana guys. Kayaknya tempat permasalahan ini dari tempat sampah deh, maksudnya dari kebersihan di sini. Walaupun di situ nggak kotor banget ya, kumuh banget. Tapi setidaknya kalau kita ngelihat tempat sampah depan kelas bentukannya kayak kresek hitam gitu kan nggak enak dilihat dan tetap. Akhirnya kita ngerumusin gimana caranya, kita akhirnya ngedesain tempat sampah. Kita kasih nama juga sih tempat sampah. Bagus. Alter Y sama Alter B karena unik banget, comel banget lah, itu kita anggap anak di situ. Nah, itu project tambahan buat dimasukin ke buku. Ujung-ujungnya outputnya juga tetap Ke bukunya. buku, jurnal sama. Kalau Cuki gimana? Kalau aku sih ya output formalnya sama ya. Cuma mungkin tambahan kalau dari aku selain belajar mengajar di sana, itu juga kita tuh bikin kamus kayak kamus pocket gitu, kamus pocket 3 bahasa. Jadi Bahasa apa aja? bahasa bahasa Mandarin. Thailand, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, mungkin kenapa kita pakainya bahasa Indonesia? Karena kan biasanya kalau Thailand belajarnya bahasa Melayu ya. Iya. Nah, cuma di sekolah kita tuh sengaja memang menekankan bahasa Indonesia karena memang output atau dari tujuan teman-teman dari sekolah yang di Thailand itu kenapa manggil KKN dari Indonesia? Karena mereka tuh pengen anak-anaknya itu lulusannya itu kuliahnya itu di Indonesia. Jadi ya jadinya pada awalnya kan kita berpikir kayak oh ini kita ngajarin bahasa Melayu ya, ternyata enggak, pakai belajar bahasa Indonesia aja karena memang tujuannya itu mereka paham bahasa Indonesia dan kalau udah lulus dari sekolahnya itu Bisa belajar di Indonesia. bisa belajar di Indonesia. Jadi dari situ akhirnya kita membuat kamusnya mungkin simpel aja, pocket itu kayak cuma beberapa puluh halaman, cuma kita memang mencari kata-kata yang memang ada di sekitar mereka. Jadi kan di sana juga kayak tadi kan pondok pesantren kan, jadi ada kayak dormitory-nya juga, ada apa sih bahasa Indonesia, asrama ya, Asrama. ada asramanya juga. Jadi kita kayak bahasa-bahasa yang ada di sekitar. Jadi soalnya memang kalau misalnya kita terlalu lengkap pun ya bakal susah diingat dan lain sebagainya. Sama kalau lagi satu itu adalah mungkin pertukaran budaya sih. Jadi kita bingung
gimana ya pertukaran budayanya ya. Akhirnya kita memilih itu pertukaran makanan sih. Jadinya kita di situ menampilkan ini tempe sebagai makanan khas Indonesia. kita. Karena ternyata di Thailand tempe itu nggak ada atau susah Oh, banget berarti lah. kan bawa dari Indonesia. Iya, jadi di Indonesia ada. Terus kita juga itu kita presentasinya tuh ke SMA sih. Karena kan SMA kan sudah ada pelajaran biologi kayak Bener, gitu bener. kan. Jadi kita presentasinya nggak cuma tempe sebagai makanan budaya dari kita, tapi kita juga menjelaskan kayak proses pembuatannya, mikroorganisme apa saja yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Itu aja sih. Tapi mungkin dari anak SMA-nya itu kalau kalian jelasin nih dalam bahasa Inggris, mereka bisa mengerti nggak? Nah, lagi-lagi memang peran ustazah yang bisa dua bahasa itu. itu. Iya, jadinya memang kalau aku pribadi tuh ustazah tuh kemanapun kita pergi beliau ada. Ustazah ya? Ustazah Oh, ustazah. udah punya anak. Oh ya Allah. Itu SMA ya? SMA masih belum apa bahasa Inggrisnya masih Iya, kurang. at least mereka paham lah kamu Nah, bicara apa. Harusnya paham Fun dong. fact-nya ya, karena kan tadi aku tuh ngajarnya dari SD SMP SMA, jadi kan bisa setidaknya sedikit banyak membagikan Iya, kan benar. pengetahuan. Itu yang paling pinter itu justru anak SD kelas 5. Duh. Yang paling bisa bahasa Indonesia, Melayu, bahasa Inggris, itu justru anak kelas 5. Anak SMP SMA ada yang belum bisa tulis alfabet. Alfabet A, B, C. Alfabet. A, B, Iya. C nggak bisa. Jadi misalnya kita ngajarin selamat pagi gitu kan. Kalau di Thailand tuh kalau selamat pagi tuh Swaditon Ciao. Swaditon Chow kalau nggak salah ya. Swaditon Ya, Chow. Swaditon Chow. Jadi kita nyebutnya kan selamat pagi, Swaditon Chow. Jadi kayak Swaditon Chow tuh bahasa Indonesianya selamat pagi gitu kan. Mereka nyebutin bisa, maksudnya kayak oh iya tahu Swaditon Chow tuh selamat pagi bahasa Indonesia. Tapi kalau disuruh nulis, mereka nggak bisa. Karena ternyata mereka nulis huruf alfabet itu nggak bisa. Berarti mereka dari kecil belajar dialek apa? Tulisan Bahasa mereka bahasa sendiri. bahasa mereka aja. Dan bahasa alfabet tuh sampai yang SMP SMA kan masih ada yang nggak bisa. Dan kalaupun mereka nulis bener-bener kayak apa ya, kayak jiplak gitu loh. Jadi kayak Ya, cuma yang apa- ngikutin apa yang bentuknya dipapan. aja. Cuma kalau disuruh baca atau apa nggak bisa. Jadi kita entah kelas 1, kelas 6 awal pelajaran kita pasti nyanyi dulu. Nyanyi ABC dulu. Oh, Pasti. jadi itu buat Oh, menanamkan lah ya template. di Iya. alam sadar Iya. mereka. Oh, itu Itu ini ini. Terus tadi kan bicara masalah keluh kesah terus ya. Ada nggak sih ini momen-momen senengnya gitu loh? Sebenarnya banyak banget ya yang positive vibes di sana, entah dari gurunya, muridnya semuanya welcome banget. Bayangin kalau di Indonesia kan kebanyakan usil apa ya, entah nendangin guru apakah gitu. Kalau misalnya gurunya dari orang-orang muda kayak kita gitu. Iya. Tapi di situ enggak, bener-bener apa ya, senempel itu gitu mereka. Iya, benar. Jadi senempel itu tiba-tiba mereka punya apa, mereka punya makanan apa pasti dikasih. Iya. Pasti dikasih. Bahkan semuanya kayak mereka punya sosis satu, ngelihat kita dikasih sama dia. Iya, itu mungkin salah satu kesamaan dari semua ini. Kan kita bilang tadi tempatnya beda-beda ya. Cuma dari semua experience anak-anak yang di Bangko, yang di lain juga itu sama. Anak-anak muridnya itu bener-bener sebaik itu. Mereka yang kayak datang nyerahin apapun yang mereka punya. Mungkin mereka udah biasa knowing how to serve people mungkin Iya. ya. Udah budaya mereka mungkin. Begitu ya. Terus ngelanjutin lagi yang Ya. senang di situ aku juga banyak belajar ekstra mereka. Ada yang di situ yang maksudnya ada ekstra tahfidz juga, kita tahu belajarnya Thailand tuh kayak apa gitu. Sebenarnya nggak beda jauh sama Indo. Ikut Terus hafalan kita juga. Hah? Ikut hafalan juga. nggak, aku nyimak doang. Oh, iya. Terus kita di situ diajarin mana? Alhamdulillah di situ ini apa namanya, kayak tempatnya tuh walaupun kayak bersatu dengan alam, di situ kayak luas banget. Jadi ada tempat panahnya juga, ada tempat buat main bola juga, volley ada. Tapi ya volley dan bola itu jadi satu lah intinya. Pokoknya di situ semua olahraga kayaknya bisa dibilang lengkap. Gitu. Terus apalagi gurunya di situ ramah-ramah. Jadi apa-apa kalau misalnya kita, bahkan misal kalau kita kan kebetulan di tempatku itu dekat sama sawah ya, sama pohon-pepohonan. Jadi sempat ada ular. Jadi jam berapapun itu kita manggil guru langsung didatengin sama dia. Itu Sama apa, ularnya? Sama guru. Oh, sama Please. gurunya. Iya, sama gurunya. Jadi apa ya, se-care itu gurunya ke kita. Itu sih dari gurunya, dari gurunya udah, dari muridnya udah. Mungkin lingkungannya ya, dia ngelihat kita itu sebagai Seorang yang dihormati. seorang yang dihormati. Itu Berapa YouTube? Gimana? Kurang lebih sama sih kalau dari orang-orang, dari
masyarakatnya gimana mereka welcome banget ke kita kan foreign ya, maksudnya orang asing kan. Itu mereka bener-bener welcome banget, kayak bener-bener oh iya kamu dari ini ya segala macam. Kurang lebih sama sih sebenarnya. Cuma kalau aku happy-happynya mungkin bisa kayak jalan-jalan gitu sih yang beda. Kemana aja cuy? Iya. Nah, ini jalan-jalan lumayan sih. Beda ya, sabar ya. Jadi Iya, kalau nggak apa-apa. kalau kalau Ivan itu beda provinsi, teman-teman. Kalau Ivan itu kita sama-sama di Thailand Selatan. Cuma kalau Ivan itu provinsinya namanya Satun. Iya satu. Satun. Nah, Satun itu lebih lebih pelosok lah bahasanya ya. Lebih nggak ada apa-apa. Jadi kayak isinya cuma gunung-gunung, Lebih bukit-bukit. Bahkan sampai di Satun itu mesen Grab itu aja nggak bisa karena Tapi nggak jauh ada. nggak kalian? Jauh. Kita kalau di map provinsinya samping-sampingan sih. Kayak ya berbatasan. Cuma kalau dari segi jarak ya. jarak Itu masih 2 sampai 3 jaman buat tempatku Oh, iya. ke ya jauh. Jauh dan juga suasananya juga beda banget. Nah, kalau aku syukurnya itu di tengah kota sebenarnya. Jadi aku tuh provinsinya Songkhla di Thailand Selatan juga. Nah, Songkhla itu terkenal dengan ini. Biasanya itu jadi destinasi wisata orang Malaysia. Jadi Malaysia itu biasanya kalau mereka mau wisata itu pasti nyebrang kayak imigrasinya Iya. tinggal ini aja kan. Kamil pernah kan? Iya, aku pernah ke Danau terus di deket Songkla juga. Itu Nah, rame emang. ya Daerah rame banyak orang Malaysia dan aku syukurnya tuh di tengah kota. Nama kotanya tuh Hajai. Hajai gitu. Nah, Ya iya, itu rame banget tuh. Ya, sumpah. itu rame terbesar banget. kan, kota terbesar di ya Thailand Selatan. itu tuh kan. kayak ibaratnya tuh pusat Thailand Korea, Selatan tuh di ya. situ. Ya. Nah, aku tuh di situ syukurnya. Jadi walaupun aku mungkin agak kurang bebas ya di pesantren itu, cuma aku masih bisa ya kelilingin beberapa tempat lah. Tuh kayak ada floating market, kayak ada ini pasar apung, pasar Oh, apung. tapi kalau di Thailand tuh lebih terkenal night marketnya gak sih? Iya Ya, bener. ASEAN Night Bazaar. Wah banyak sih. Jadi ada mallnya di sana, mallnya namanya Central Hatiai itu kayak ya sebenarnya mall pada umumnya sih. Jakarta kayak TV. Ya kayak TP lah gitu. Terus juga ada ASEAN Night Bazaar. Nah di ASEAN Night Bazaar ini mungkin beda. Jadi kayak bener-bener namanya pasar malam yang khas Thailand banget lah. Semua yang khas Thailand banget ada di situ. Entah Kayak kodam makanan. gitu ya. Beneran, beneran, Versi beneran. ya, Iya, mungkin iya. versi lebih luas Iya. dan ada atapnya. Oh, Iya, lebih dan- fancy-nya Ya, lah. lebih fancy, lebih Iya, proper bisa lah. kayak gitu. Toh ada ASEAN Night Bazaar, ada dua kalau nggak salah Green apa gitu, Night Bazaar juga. Terus juga tadi ada yang pasar apung, itu namanya kalau nggak salah Klong Wei Floating Floating Market. Itu kayak di depannya tuh ada tempel gitu, tempel Buddha. Terus di belakangnya itu ada pasar apung gitu. Datangnya di situ juga. Terus juga aku juga syukurnya itu berkesempatan. Jadi kita tuh balik itu kalau nggak salah tuh tanggal berapa ya? Pokoknya kita tuh kayak punya ada 4-5 hari sebelum balik ke Indonesia, sedangkan kita tuh sudah selesai masa mengabdinya di di sekolahnya yang tadi itu. Akhirnya kita baliklah ke ada kayak bukan penginapan ya bahasanya. Apa ya, di situ namanya foundation tapi buat Iya, apa sih? jadi Tempat singgah yayasan. kita sementara ya. Jadi di Thailand itu ada yayasan, ada foundation itu. Dan di situ dia tuh memberikan kayak tempat singgah gitu. Nah, kita singgah di situ kan. Sedangkan kita kayak punya masih ada waktu 2-3 hari gitu lah. Berarti kan bersama-sama itu bisa libur bareng gitu. Nah, kita akhirnya manfaatin. Ada beberapa akhirnya aku bertiga waktu itu. Akhirnya kita ya udah kita putusin. Ini kan kapan lagi kan kita ke Thailand ya. Walaupun mungkin kita di Thailand Selatan, ya udah gimana kalau kita ke Bangkok. Nah, akhirnya dari sisa waktu yang 3 hari itu kita nekat ke Bangkok. Udah ngabisin duit tuh. Ngabisin duit banyak banget. Aku terus ada satu itu namanya Mbak Zara itu dari Tahun dari sama satu tuh namanya Firsty. Akhirnya kita bertiga lah. Itu sore-sore aku masih ingat sore-sore jam 4-an kita naik kereta. Iya emang. Naik kereta ke Bangkok. Itu kalau ibaratnya itu dari Songkhla ke Bangkok itu 1000 km lebih. Itu kayaknya dari Jauh Surabaya banget sih. jauh banget. Itu kita di perjalanan itu kalau nggak salah 14 jam apa. Itu kayak Jakarta. Surabaya Jakarta bener. Surabaya Jakarta beneran Bener. kayak 1000 kilo dan mungkin salah satu experience-nya mungkin kalau di kereta Indonesia ya udahlah ya kita biasa naik kereta. Ternyata kereta yang di Thailand itu yang aku naikin itu Lebih pelan. pelan sih enggak, cuma kayak kereta Suspensi. India. Iya benar. suspensi. Beda banget jujur. Aku kan pernah ada naik yang kayak kereta Indonesia tuh kayak ya udah mulus banget terus kayak kedap segala macem. Di sana tuh keretanya tuh bener-bener duk 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 gitu. Iya, bus. Wush 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 terus
kacanya tuh bisa dibuka. Oh iya, tahu. Kayak Kacanya dibuka. kereta Indonesia 2010-an. Ya, pokoknya kayak gitu, kayak kereta India. Aku datang kayak gila ini kayak kereta India ya. Kacanya dibuka, terus kayak goyang-goyang segala macam, dan itu kita semalaman. Jadi nyampainya tuh kok nggak salah jam 7 pagi apa di Bangkok gitu. Nah, itu sih salah satu experience juga sih. Aku sampai baru nyampe itu sampai benjol loh. Karena kan aku tidur kan begini kan. Nah, dia tuh suspensinya kan nggak enak banget. Jadi Iya, kayak iya. deg pagi-pagi tuh kayak kok sakit ya. Ternyata benjol. Tapi berapa hari kalian di Bangkok? Stronger together, together stronger.